Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kalau diizinkan pada saat ini untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua, dan khususnya memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Olehnya, biarlah Engkau hadir memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyampaikan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada saat ini saya akan mengambil firman Allah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-62. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Pada saat sore ini saya hendak menyampaikan firman Allah dengan satu penekanan untuk menjelaskan terlebih dahulu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana pada saat umat Israel keluar dari Mesir tidak langsung sampai ke tanah perjanjian yang disebut Kanaan. Tetapi umat Israel harus mengalami proses terlebih dahulu, di mana proses itu betul-betul satu hal yang sangat menakutkan, karena dia memandang ke depan lautan yang begitu luas dan dalam, memandang ke sebelah kanan yaitu padang gurun dan tebing, memandang ke kiri padang gurun dan tebing, memandang ke belakang di mana tentara-tentara Israel mengejar. Lah inilah yang membuat umat Israel betul-betul mengalami ketakutan. Sehingga dia mengungkapkan seperti apa yang tertulis di dalam firman Allah, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Karena ketakutan inilah sehingga umat Israel pada saat itu mulai menoleh ke belakang, mengingat kehidupan pada saat dia ada di Mesir. Dia tidak menyadari bahwa kehidupannya sudah dibawa keluar, meninggalkan Mesir. Tetapi yang ada dalam pikirannya, yang ada di dalam perasaannya, pada saat dia itu berjalan menatap ke depan, yang dia lihat bukan berkat, yang dia lihat bukan janji-janji Allah itu, tetapi yang ia lihat adalah yang ada dalam pikirannya hanya kematian. Olehnya pada saat itu umat Israel mulai membanding-bandingkan hidup di Mesir dan hidup pada saat dia sudah keluar dari Mesir.
Sehingga dia mulailah bersungut-sungut. Mulailah dia membandingkan kehidupannya antara di Mesir dengan ada di padang gurun pada saat itu. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bahkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat. Enggak jauh berbeda kadang-kadang kita seperti umat Israel. Di saat dibenturkan dengan masalah, di saat dibenturkan dengan problem, di saat dibenturkan dengan perkara-perkara yang menghimpit kehidupannya, dia mulai membanding-bandingkan kepada si A, kepada si B, kepada si C. Olehnya mari pada saat ini kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, di mana kita menyadari bahwa kehidupan yang lama itu sebenarnya sudah dihanyutkan bersama-sama pada saat Yesus mati itu. Dan bolehlah kehidupan kita adalah dikategorikan sebagai hidup baru. Hidup yang sudah bertobat, tidak lagi hidup di dalam pola-pola yang lama. Hidup yang sudah meninggalkan kehidupan yang lama, perbuatan yang lama, sikap yang lama. Itu sudah kita tinggalkan dan sekarang kita sudah ada di dalam Kristus. Olehnya mari pada saat ini kita menjadi orang-orang yang punya satu sikap. Setelah dibawa keluar oleh Tuhan lewat seorang pemimpin yang bernama Musa, mari kita belajar untuk menatap ke depan bukan kematian, untuk menatap ke depan bukan kesulitan, untuk menatap ke depan bukan perkara-perkara dan bermasalah terus-menerus. Marilah kita belajar menatap ke depan untuk menikmati dan melihat janji-janji Allah. Tempat yang disebut dalam firman Allah adalah Kanaan itu. Sebagai orang yang telah diselamatkan, tadi saya katakan, masa lalu itu telah dikuburkan bersama-sama dengan kematiannya, dan hidup kita sekarang adalah hidup baru di dalam Yesus. Olehnya firman Allah berkata di dalam Lukas pasal 9 tadi ayat yang ke-62, setiap orang yang siap untuk membaca tetap menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mari kita belajar untuk tidak melihat kehidupan yang lama, untuk tidak melihat perbuatan-perbuatan yang lama. Mari kita akan melihat kebesaran Allah ke depan, janji-janji Allah yang selalu iya dan amin dan pasti digenapi bagi umatnya yang percaya. Kita yang telah mengambil keputusan mengikut Yesus, kita yang telah mengambil keputusan dibaptis di dalam nama Yesus, mari kita akan belajar hidup untuk menyenangkan Yesus, menyenangkan lewat ketaatan kita, menyenangkan lewat kesetiaan kita, menyenangkan lewat hal-hal yang perlu kita lakukan yang berdasarkan kebenaran firman Allah. Saya yakin dan percaya pada saat kita berjalan di dalam kehidupan ini, walaupun harus dihadapkan dengan problem permasalahan yang mungkin silih berganti atau dikategorikan jatuh bangun, saya yakin dan percaya janji Allah pasti digenapi. Dan tidak selamanya kita ada di dalam penderitaan. Tidak selamanya kita ada dalam kesulitan. Tidak selamanya kita dalam kekalutan. Dan Allah pasti hadir akan memberikan solusi kepada umatnya, termasuk kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya ini. Olehnya mari saat ini, detik ini, hari ini, sekali lagi menjadilah anak-anak Tuhan yang mulai menyenangkan Tuhan. Mulai menyenangkan Tuhan.
Syukur dengan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan ini. Kita akan ambil untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam bidang apapun sesuai dengan talenta kita masing-masing. Talenta yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Mari kita kerjakan. Mari kita kerjakan dengan semangat. Tidak ada istilah lelah di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita selalu mengingat kehidupan yang lama, pola yang lama, tingkah laku yang lama, justru disinilah iblis mulai bekerja supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita tidak lagi taat, supaya kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Olehnya kalau kita sudah menyadari bahwa kehidupan kita yang lama sudah mati bersama-sama dengan Yesus dan kita sudah dibangkitkan oleh karena Yesus dan dosa kita diampuni, marilah kita akan belajar menjadi anak Tuhan yang mengutamakan Allah, memprioritaskan Allah, menempatkan Allah di atas segala-galanya. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Rasul Paulus pun memberikan teladan kepada kita. Dan dia belajar untuk melupakan hidup yang lama. Dan melupakan hidup yang telah dia lakukan. Dan menyerahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Itu Rasul Paulus. Bahkan dia pernah berucap dalam firman-Nya, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada dalamku. Marilah kesempatan ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita belajar untuk mengambil sikap taat, sikap setia, sikap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau tidak mulai sekarang kapan? Kalau tidak mulai sekarang kapan? Olehnya kalau Yesus sudah bekerja keras, bahkan Yesus sudah berjuang buat kita sehingga dosa kita diampuni olehnya. Olehnya mari kita akan belajar apa yang ada dalam diri kita ini. Kita akan serahkan kepada Tuhan. Hati-hati. Iblis akan berusaha terus untuk menggoda dan menggagalkan kita pada saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita kecewa, sehingga melalui kekecewaan itu kita meninggalkan Tuhan. Itu iblis bekerja keras di situ. Tetapi yakinlah bahwa iblis sudah dikalahkan di Yesus di saat dia ada di kayu salib. Kita sudah ada di dalam pihak yang menang. Olehnya mari kita akan belajar mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah waktunya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Inilah waktunya untuk kita berserah kepada Tuhan. Inilah waktunya untuk kita akan setia, akan taat, sehingga apa yang Tuhan janjikan tentang hidup kekal, tentang kerajaan Allah yang telah disediakan akan betul-betul menjadi kenyataan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mengiring Tuhan dengan setia. Dalam nama Yesus kami sudah menyampaikan firman Allah kepada saat ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih pada saat ini. Biarlah Bapak itu akan memberkati kami semua. Khususnya itu akan memberkati setiap orang-orang yang percaya, jemaat yang ada di GSI Andelangu khususnya juga. Dari anak-anak sekolah minggu, dari remaja, dari pemuda yang dewasa. Biarlah Engkau akan memberkati ya Tuhan. Walaupun tidak bisa ibadah di gereja dan ibadah di rumahnya masing-masing, biarlah Roh Allah hadir memberkati setiap rumah tangganya, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berkumpul di rumahnya. Berkati pula orang-orang yang percaya, berkati juga teman-temanku semua yang melayani pekerjaan Tuhan, berkati orang-orang yang percaya mengakui Yesus sebagai juru selamat, sehingga secepatnya dia itu bisa berdiri tegak untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Olehnya pada saat kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap umat. Olehnya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengangkat tangan.
Melalui kita mengangkat tangan, satu bukti bahwa kita ini adalah mengutamakan Tuhan. Hidup kita tidak ada yang diandalkan kecuali Tuhan yang diandalkan. Layaklah setiap orang yang percaya yang mengangkat tangan. Engkau berkati ya Tuhan, berkat dari persekutuan Allah Bapa, kasih sayang yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.